Aku meninggalkan rumah Ratih masih dalam keraguan yang teramat besar. Pertanyaan dalam benakku belum terjawab. Apa yang sebenarnya terjadi padaku malam itu? Hanya Kak Hana kuncinya. Tapi, bagaimana caranya aku menanyai orang yang bahkan tak mau bicara? Aku mengusap wajah dengan kasar. Terlalu banyak berpikir membuat perutku terasa lapar. Tentu saja, tadi pagi aku hanya makan sepotong roti isi dan air putih. Sekarang sudah hampir jam 3 sore, dan aku sudah melewatkan makan siang. Sebuah restoran cepat saji kupilih karena perut sudah tak bisa diajak kompromi. Meski tahu tidak sehat, tapi demi bisa konsentrasi saat menyetir, aku putuskan makan di sini. Mataku memicing saat melihat mobil yang rasanya kuhafal. Kok bisa kebetulan begini? Aku masuk ke tempat itu dengan hati-hati. Berdiri di balik patung yang merupakan ikon restoran itu. Bibirku menyungging senyum miris saat kulihat di sana Mas Raffi sedang makan dengan seorang perempuan. Bahkan Mas Raffi tanpa sungkan menerima suapan dari tangan perempuan itu. Bayangkan, kemarin kami duduk di pelaminan dan sekarang kulihat dia bersama wanita lain. Sangat hebat, mengingat tuduhannya padaku di malam itu. Tidak mungkin jika mereka baru kenal hari ini dengan mengumbar kemesraan seperti itu. Tentu saja, tempat ini cukup jauh dari rumahku juga rumah Mas Raffi. Mungkin selama ini dia memang menyembunyikan hubungannya dengan wanita itu di belakangku. Siapa yang tahu? Segera kuambil kacamata hitam dan memakainya. Lalu, kututupi kepala dengan hoodie. Masker sudah terpasang sejak tadi. Aku yakin jika Mas Raffi tidak akan sadar dengan kehadiranku. Aku masuk dan melewati pasangan itu tanpa ragu, agar tak menimbulkan kecurigaan. Kupesan 1 porsi ayam lengkap dengan nasi dan minuman. Sengaja aku tak mengeluarkan suara. Aku hanya menunjuk 1 paket makanan yang terpampang di dekat pelayan, lalu ku keluarkan selembar uang 100 ribuan. Kembaliannya ambil saja, aku berbisik pada pelayan yang merangkap kasir. Beruntung restoran ini sepi. Mungkin karena bukan jam makan siang dan bukan pula akhir pekan. Aku sengaja duduk di belakang Mas Raffi. Bukan lapar yang sekarang aku rasakan, tetapi rasa penasaran dengan apa yang diobrolkan dan dilakukan oleh pasangan ini. Walaupun secara agama aku dan Mas Raffi sudah sah bercerai, tapi kami masih terikat pernikahan secara hukum negara. Kondomnya habis, loh, Mas. Jangan lupa nanti kita mampir dulu ke minimarket, kata si wanita. Mulutku langsung menganga mendengarnya. Dia menyebutkan benda dari karet itu dengan tanpa beban. Seolah mereka sudah sering melakukan hal-hal menjijikkan itu di belakangku. Rasa lapar menguap begitu saja. Tapi, aku tetap harus makan, karena penglihatanku mulai tak baik. Kusuap sedikit demi sedikit sambil mendengarkan perbincangan mereka. Iya, nanti mampir ke minimarket sekalian beli camilan. Ayo cepat makannya, Mas harus pulang. Nggak enak sama Mama. Tadi Mas bilang mau ke kantor sebentar, kata Mas Raffi. Kamu ini, Mas. Kapan hubungan kita kamu publikasikan? Aku bosan dari dulu selalu jadi nomor 2. Sekarang kamu sama si Lintang sudah pisah juga masih saja kamu sembunyin aku, keluh perempuan itu. Aku menarik sebelah ujung bibir. Miris sekali. Aku pacaran dengan Mas Raffi itu hampir setahun sebelum akhirnya memutuskan menikah, dan ternyata dia sudah memiliki wanita lain. Please, Jena. Kamu harus ngertiin Mas. Mas tidak mau kalau orang-orang kantor tahu kita punya hubungan. Salah satu dari kita pasti dimutasi. Apalagi kamu belum resmi bercerai dari suami kamu, kata Mas Raffi. Dek. Gila. Ternyata mereka bermain api. Perempuan itu punya suami. Bener-bener gila. Haruskah sekarang aku bersyukur karena bisa lepas dari lelaki bermuka 2? Dia adalah kebanggaan keluarganya. Lelaki baik dan selalu menjaga martabat keluarga.
Tapi di belakang, sama saja bejatnya dengan Jordi dan teman-temannya itu. Licik dan pemuja syahwat. Entah berapa suap yang bisa masuk ke mulut. Tak mengapa, asal penglihatanku tak lagi berkunang-kunang. Kutinggalkan dua sejoli itu dengan rasa hati yang semakin kacau. Aku berusaha mengungkap tentang kesucianku yang mungkin pernah direnggut paksa, sedangkan lelaki yang ingin aku buktikan sedang bersenang-senang dengan wanita lain. Apakah aku masih harus mencari tahu tentang malam terkutuk itu? Tapi untuk apa? Untuk menuntaskan rasa penasaran. Bagaimana kalau aku mendapati kebenaran yang mengecewakan? Awalnya aku memutuskan akan langsung pulang, tetapi niatku berubah ketika melihat mobil Mas Raffi melintas melewatiku yang baru mengisi bahan bakar. Rasanya akan mengasyikkan jika mengetahui apa saja yang dilakukan oleh mereka berdua. Aku mengikuti kemana mobil Mas Raffi melaju. Begitu juga ketika dia berhenti di sebuah minimarket. Aku langsung teringat dengan obrolannya dengan perempuan itu tadi. Aku pun menghentikan mobil di toko sebelah. Untung saja aku tidak memakai mobilku. Aku justru memakai punya mama. Aku lihat Mas Raffi dan perempuan itu masuk ke minimarket. Aku juga ikut masuk dan berpura-pura mencari sesuatu. Tak lupa hoodie tetap kupakai untuk menutupi kepala. Aku mencuri pandang ke arah perempuan bernama Jenna itu. Dia mengambil kotak berisi pengaman beraneka rasa. Tak menunggu lama, aku langsung merekamnya. Sudah? Tanya Mas Raffi yang menenteng keranjang warna merah. Perempuan itu mengangguk dan memasukkan beberapa barang ke dalam keranjang. Mereka pun melangkah menuju kasir. Sekotak rokok Mas Raffi minta pada pelayan. Aku hanya mengikuti mereka dari jarak beberapa meter, yang penting hasil videonya masih terlihat jelas. Setelah mereka meninggalkan minimarket itu, aku pun ke kasir dan menyerahkan sebotol minuman untuk dibayar. Setelah itu aku buru-buru kembali ke mobil karena takut kehilangan jejak mereka. Alisku bertaut. Mau kemana mereka? Bukannya Mas Raffi bilang harus segera pulang. Oh, rupanya mereka mau ke mall. Terlihat Mas Raffi memasukkan mobilnya ke parkiran. Aku menyusulnya hingga mereka memasuki basement. Kebetulan di sana ada juga lahan yang kosong walaupun agak jauh. Aku memperhatikan dengan seksama, mereka masih juga tidak turun dari mobil. Ngapain lama amat di parkiran? Kemudian aku menajamkan penglihatan dan menurunkan kaca mobil sedikit. Untungnya mobil Mas Raffi berada di sebelah kiriku, jadi aku bisa melihatnya dengan cukup jelas ke arah sana. Sebentar. Apa yang mereka lakukan di sana? Aku semakin menajamkan pandangan. Ponsel juga segera aku keluarkan dan menyalakan perekam video. Terlihat siluet perempuan itu duduk menghadap ke arah kursi jok di bagian tengah belakang sopir. Rupanya mereka pindah posisi duduk. Siluet wanita itu terlihat ajrut-ajrutan dengan mobil yang bergoyang-goyang. Astaga! Sedang apa mereka? Aku segera men-zoom kamera video, hingga siluet itu terlihat jelas. Dua insan sedang berpacu dalam hawa nafsu. Aku tersenyum miris. Laki-laki yang berteriak di wajahku dan merendahkanku karena tak menemukan setetes belut keperawanan itu kini sedang bergulung nafsu maksiat. Setelah aku mendapat video yang cukup jelas mereka sedang apa, tak lupa aku turun dan merekam nomor plat mobil Mas Raffi. Tak perlu menunggu mereka sampai selesai, aku pun bergegas pergi. Lintang. Bu Hesti kaget saat melihat wajahku di depan pintu. Selamat malam, Bu, ucapku karena ini memang sudah lewat maghrib. Aku langsung meraih tangannya untuk kucium. Walaupun dia kini bukan mertuaku lagi, tapi aku masih menganggapnya sebagai orang tua. Kamu sendiri? Tanyanya lagi dan melihat ke belakangku. Iya, Bu. Aku kesini karena mau mengambil beberapa barang yang tertinggal. Boleh aku masuk? Ah, iya, tentu saja. Silakan, jawabnya. Mas Raffi kemana, Bu? Aku bertanya berpura-pura tidak tahu.
Tadi katanya mau ke kantor dulu, jawab Bu Hesti yang terlihat gugup. Bukannya masih cuti, ya, Bu? Mungkin dia ada sesuatu yang sangat penting, jawabnya, masih terlihat gugup. Balintang. Sapa Rani, adiknya Mas Raffi. Mas Raffi mana? Tanyanya. Mbak tidak tahu, Ran. Masmu sudah menceraikan Mbak, tadi malam, jawabku sampai-sampai Rani membelalak kaget. Loh, kok bisa, Mbak? Tanyanya lagi dan aku tidak berniat menjawabnya. Aku langsung menuju ke kamar Mas Raffi. Dari suaranya, Rani sepertinya mengekori. Dikunci, aku bergumam saat kuputar kenop pintu dan tidak bisa dibuka. Tak berselang lama, terdengar suara mobil yang sangat kuhafal. Lalu, terdengar juga suara Mas Raffi yang mengucap salam. Aku berbalik menghadap pintu. Terlihat di sana wajah Mas Raffi yang kaget melihatku. Kamu, ucapnya pelan. Tangannya menaruh kunci mobil ke atas nakas di sebelah kanan. Dari mana, Mas? Tanyaku dengan tatapan lekat. Dia terlihat kikuk tak berani membalas tatapanku. Dari kantor. Tadi stafku menelepon, kalau aku harus menandatangani beberapa dokumen, jawabnya. Aku tersenyum miris. Bukannya kamu masih cuti? Bukannya kalau kamu tidak ada, masih bisa ditandatangani oleh atasan kamu? Dia langsung mendonggak dan lagi-lagi tampak kikuk. Itu. Pak Danu juga tidak hadir tadi, makanya aku harus ke kantor, jawab Mas Raffi, masih terlihat gugup. Lagian, kamu ngapain banyak tanya segala? Mau ngapain juga ke sini? Bentaknya seperti berusaha menyembunyikan rasa bersalahnya. Aku mau mengambil sisa barang-barangku yang tertinggal. Karena aku yakin tidak akan kembali lagi ke sini, jawabku. Sepertinya kamu tahu diri juga, ucap Mas Raffi songong. Iya, aku tahu diri, kalau kamu sama sekali tidak pantas jadi suamiku, kataku. Mas Raffi dan Bu Hesti terbelalak. Aku bersyukur bisa terlepas dari lelaki macam kamu. Pengkhianat. Sok suci. Kini aku yang balik berkata tegas. Apa-apaan kamu, Lintang? Beraninya berkata seperti itu pada Raffi. Bentak Bu Hesti. Raffi adalah laki-laki baik-baik. Keluarga kami adalah keluarga terpandang. Kamu yang berbuat asusila, malah membalikan fakta. Teriak Bu Hesti. Iyakah? Laki-laki baik-baik. Jangan yakin dulu jika ibu tidak tahu kenyataan yang sebenarnya di belakang, kataku tegas. Mas Raffi terbelalak. Apa maksudmu? Sergah Mas Raffi berbarengan dengan Bu Hesti. Kalian menuntutku harus pero asteris n sedangkan putra ibu ini, apa ibu yakin jika dia juga masih perjaka ketika malam pertama kami? Tuntutku dengan suara keras. Rani hanya menatap kami dengan kebingungan. Kurang ajar kamu, bentak Bu Hesti. Saya yakin sekali jika Raffi bisa menjaga harga diri dan maruah keluarga, lanjutnya. Apa buktinya jika Mas Raffi masih perjaka? Aku menatap mereka bergantian. Jika kalian menuntutku harus berdarah-darah di malam pengantin, lalu apa buktinya jika Mas Raffi masih perjaka di malam pengantin kami? Aku mengulang pertanyaan dengan setengah berteriak. Raffi adalah pria baik, Bah. Apa buktinya? Aku memotong kalimat Bu Hesti dengan teriakan. Mataku hampir keluar dengan napas yang tersengal. Bagaimana jika suatu hari nanti, putrimu ini, ucapku pada Bu Hesti. Adikmu ini, ucapku lagi dan mengalihkan tatapan pada Mas Raffi. Diperlakukan sama oleh suaminya. Bagaimana jika dia juga tidak mengalami pendarahan di malam pertamanya? Apa kalian ridho jika dia diusir dari rumah mertuanya? Tanyaku dengan lantang. Rani pasti bisa menjaga kesuciannya. Karena anak-anakku adalah anak-anak yang baik, jawab Bu Hesti. Begitupun juga aku di mata orang tuaku, kataku, memotong ucapan Bu Hesti. Kali ini dia diam. Bagaimana kalau ibu melihat ini, ucapku sambil mengeluarkan ponsel dan mencari video tadi siang.
Bu Hesti melotot saat melihat video seorang wanita yang mengambil sekotak kon asterisk M dari rak pajangan, lalu memasukkan ke keranjang yang dibawa oleh Mas Raffi. Ini pasti fitnah. Bisa saja perempuan ini membeli kon asterisk M untuk orang lain, sanggah wanita yang pernah menjadi mertuaku ini. Ya, tentu saja. Yang namanya orang tua pasti akan membela anaknya mati-matian. Aku lalu memutar video yang lain, video yang menunjukkan mobil Mas Raffi masuk ke parkiran di basement sebuah mall. Apa ibu bisa menerka apa yang mereka lakukan ini? Tanyaku ketika video menunjukkan dua insan yang sedang berpacu dengan nafsu. Dua orang berlainan jenis, yang bertemu dan langsung melakukan hal tidak senonoh seperti ini, apakah mungkin jika ini mereka lakukan pertama kali? Tantangku menatap pada Bu Hesti yang tampak syok. Apa-apaan kamu, Lintang? Kamu pasti merekayasa semua ini. Tiba-tiba Mas Raffi merebut ponsel itu dariku dan melemparkannya ke lantai dengan keras. Mungkin dia berniat menghilangkan barang bukti yang bisa aku tunjukkan di pengadilan nanti saat kami bercerai. Aku tidak tahu apakah aku masih suci atau tidak saat malam pernikahan, tetapi Mas Raffi sudah jelas mengkhianati pernikahan ini sebelum kami resmi bercerai, atau mungkin jauh sebelum kami menikah. Rekayasa. Kamu bilang ini rekayasa, Mas. Aku bahkan tahu namanya siapa. Aku mendengar jelas percakapan kalian waktu di restoran, tadi siang. Kamu bilang ada urusan kantor, padahal kamu bertemu dengan Jalang itu, kataku. Mas Raffi langsung terbelalak. Kamu mengikutiku. Tuduhnya. Cukup menjadi bukti sebagai pengakuan di hadapan ibunya sendiri. Aku tidak sengaja melihatmu dengan si Jena itu ketika mau membeli makanan. Sepertinya Tuhan begitu baik padaku. Dia menunjukkan kebobrokan kamu sebelum hubungan kita terlalu jauh. Cukup 1 hari saja menjadi istrimu, jawabku. Dan apakah kamu mau mengakuinya sekarang kalau kamu juga sama bobroknya denganku? Kamu mau katakan sekarang, siapa yang telah merenggut hakku sebelum malam pernikahan kita? Tuntut Mas Raffi dengan jarak yang begitu dekat. Aku tidak takut. Aku membalas tatapan nyalangnya. Kalau kau tidak percaya padaku, untuk apa aku susah payah menjelaskan? Kataku. Kami saling tatap penuh kebencian. Entah kemana pergi dan menguapnya rasa cinta yang begitu besar itu. Rasanya aku menyesal telah jatuh cinta dengan lelaki picik seperti ini. Kau tidak mau, atau memang tidak bisa karena sudah tidak perau asterisk N. Cibirnya dengan senyuman sinis. Kalau kau menganggap aku tidak perau asterisk N, lalu aku menganggapmu apa? Barang rongsok. Hah. Aku menaikkan sebelah alis balas mengejeknya. Kau, ucapnya kesal. Tangannya mulai mencengkeram lengan atasku hingga terasa nyeri. Di saat genting seperti itu, terdengar ketukan di pintu juga ucapan salam. Kami semua mengalihkan pandangan ke sana. Seorang ibu juga seorang gadis yang tampak menangis. Aku memicingkan mata. Ada apa malam-malam begini mereka datang ke sini? Siapa lagi ini? Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.